masuk di materi selanjutnya tentang analisis sistem yang sedang berjalan. Yang mana di sini menjelaskan nanti apa yang akan kita analisis terhadap studi kasus yang kita hadapi atau kita buatkan sistemnya, itu pada saat sistem atau pembuatan penelitian atau pembuatan sistem yang baru belum dilakukan atau dibuat pada saat ini. Jadi posisi dari analisis sistem yang berjalan ini lebih kepada manualnya sistem yang terdahulu atau yang masih berjalan di tempat studi kasus tadi, atau sistem yang sudah ada sistem informasinya tapi belum dikembangkan. Jadi kita analisis sistem yang tadi. Kita pelajari bagaimana tahapan alur kerja sistem yang berjalan di sana seperti apa yang kira-kiranya menjadi masalah, yang menjadi kendala di sana atau penyebabnya. Itu kita teliti. Yang paling penting tadi kita mengetahui alur bagaimana dari sistem yang sedang berjalan. Untuk itu di sini kita melanjutkan nanti tugas selanjutnya yang sebelumnya sudah sampai sini. Tugas 1 tentang studi kasus atau judul. Terus ada alasannya kenapa sistem itu perlu dibuat. Lalu melanjutkan menganalisis sistem. Kawan-kawan sudah menyelesaikan sampai sini. Lanjut kita ke tugas selanjutnya, itu ada pembuatan flowchart sama deskripsi, terus pemberkasan dan penelitian terkait. Saya jelaskan selanjutnya di sini, yang mana kita tadi fokus kepada sistem yang berjalan di sana, yang mana kita harus memahami dengan betul bagaimana SOP, standard operational procedure di sana, alur kerjanya tadi kita ketahui. Nanti kita gambarkan dari tugas itu, hasil dari kita ketahui alur kerjanya tadi, kita gambarkan dalam bentuk flowchart tadi. Makanya di tugas pertama ditaruhkan kelanjutannya itu bikin flowchart. Kita bikin alur kerja dari proses sistem. Terus ada nanti kita pengumpulan data atau dokumen. Nanti cara-caranya ada beberapa teknik pengumpulan data. Bagian sini dokumen dan data merupakan sumber dalam pembuatan perancangan sistem usulan berupa masukan input atau keluaran. Jadi nanti dokumennya berfungsi seperti itu untuk pembuatan perancangan selanjutnya. Di fase analisis, analisis kita tadi bagaimana caranya supaya kita tahu SOP-nya, alur kerja dari sistem. Harusnya kita bisa observasi langsung ke tempatnya. Bagaimana kita melakukan peninjauan lapangan di tempat studi kasus yang kita laksanakan. Terus kita ketahui tadi bagaimana cara kerjanya, kita lihat. Makanya dari tugas itu sebenarnya kawan-kawan yang bisa kawan-kawan jangkau itu lebih bagus. Tapi kalaupun yang tadinya memikirkan tugasnya yang masih mengawang-awang, ya menghayal kira-kira ada tempat aslinya, boleh aja ya dikira-kira lagi. Jadi boleh aja observasinya mengira-ngira, tapi sesuai dengan realita lah, diibaratkan seperti itu. Terus ada pemberkasan. Lanjut ke sini. Tadi ada observasi, nanti ada pemberkasan, survei atau wawancara, sama nanti ada satu lagi studi literatur. Masuk ke sini, tadi melakukan pengumpulan data, nanti kawan-kawan bagaimana mengamatinya, cara kerja dari A ke B ke C, nanti step by stepnya. Itu yang digambarkan nanti dengan flowchart, alur kerjanya dari step by step, tahapan per tahapan tadi sesuai dengan SOP sistem yang berjalan di sana. Nanti digambarkan dalam bentuk flowchart.
setelah itu di bagian kedua dari tugasnya, nanti setelah menggambarkan project itu ada deskripsi sistem. Nah, di dalam deskripsi sistem ada yang biasanya menjelaskan tentang project, itu boleh. Menjelaskan lagi secara detail tentang alur projectnya boleh juga, atau hasil dari wawancara, nanti ada tahapan wawancara. Nanti kawan-kawan bisa mewawancarai owner, entah itu usernya atau pengguna, karyawannya, atau siapa yang menggunakan sistem tersebut. Jadi lakukan tanya jawab kepada pihak yang bersangkutan yang menggunakan sistem sebelumnya. Jadi bagaimana dia menggunakan sistem itu, atau maunya seperti apa. Nah, situ kita dapat mengetahui kebutuhan pelanggan atau klien yang menginginkan sistem informasi tersebut. Nah, jadi di-listkan nanti di bagian sini, dideskripsikan analisis sistem yang berjalan. Pada bagian tugas yang berikutnya kita jelaskan tadi, boleh alur, penjelasan alurnya boleh, perincian apa hasil wawancara kita juga boleh hasilnya. Oke, lanjut di pemberkasan. Pemberkasan itu kita melakukan penguploadan berkas yang bisa dijadikan acuan atau pembuatan sistem. Nanti hasilnya seperti apa? Dari dari hasil yang kita dapat, contohnya seperti ini. Selanjutnya, ini kan kalau di tempat yang studi kasus saya itu, karena hanya ada manual sistemnya belum terkomputerisasi, masih dalam bentuk catatan buku, terus ada nota. Jadi ada 2 berkas yang diambil. Nanti sedapatnya mungkin minimal 1 lah untuk kawan-kawan melampirkan berkasnya pada tugas ini. Berkas itu bisa bagian dari, oke, tadi project sudah contoh lah. Ini ada beberapa contoh juga, atau sistemnya sudah terkomputerisasi tapi belum dalam bentuk belum bentuk dalam aplikasi, tapi masih Microsoft Excel. Nah, itu bisa juga dijadikan berkas. Nanti di screenshot aja hasilnya, dilampirkan ke bagian tugas pemberkasan. Terus ada, atau aplikasinya yang sudah ada tapi belum dikembangkan tadi. Nah, nanti di screenshot juga boleh yang aplikasi yang ingin dikembangkan tadi. Oke, lanjut di sini. Terus melakukan pengumpulan data berikutnya dengan study literatur. Nah, study literatur itu bisa kita menggunakan buku. Kita cari contoh-contoh di buku dengan pelajarannya, dengan materinya, kita pelajari untuk mendukung pembuatan sistem informasi kita. Atau bisa juga dengan penelitian yang terdahulu, atau yang berbentuk jurnal atau artikel. Nah, itu bisa dicari. Nah, itu bisa jadi referensi kita buat pembuatan sistem yang akan kita buat. Jadi contoh, nanti kita cari jurnal sama artikel. Nah, itu penugasan saya lanjutkan seperti ini. Nah, jadi ada penelitian terkait, terus ditambahkan nanti menggunakan jurnal dan artikel tugasnya. Jadi mencari jurnal dan artikel nanti sesuai dengan ini format sesuai dengan skripsi di Uniska juga. Sebenarnya minimal 3, tapi pada tugas ini saya minta 2 saja buat referensinya. Nanti yang paling penting ini, judul cari yang mendekati dengan sistem yang akan kita buat. Misalkan tentang penjualan, berarti yang dicari tentang sistem penjualan atau yang mendekati itu, yang sejenis, bisa jadi acuan kita. Nah, terus ada nama peneliti dan tahun. Nah, cari yang minimal lah 3 tahun terakhir, paling nggak ada ya. Ini kan 2001, nah 2020, 2019, 2018 lah. Kalau di bawah lagi mungkin agak ketinggalan nantinya. Nah, terus ada masalah, nanti bisa diambil dari rumusan masalah, terus aplikasi, terus ada